Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan yang sehat dan selalu berdoa, saya dan berharap seperti itu. Dan tentunya senang sekali saya Tausi dapat kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam acara Bincang Bersama BKKBN. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, ada ketiga narasumber kami yang sudah hadir di studio PAL TV saat ini. Saya akan langsung menyapa. Yang pertama ada Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan, ada Bapak Duta Randes Waspi. Halo Bapak, apa kabar Pak Waspi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio PAL TV. Sama-sama. Dan di sebelahnya ada tenaga fungsional atau peneliti BKKBN Sumatera Selatan, Bapak Dr. Randes Dhani Saputra MKes. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Terima kasih Bapak ya, sudah hadir di studio kami dan berbagi yang pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan di sana ada yang nggak kalah gantengnya. ini udah kayak seumuran ya kita ya. Ngerasa gitu mau-maunya ya. Ada Duta Genre Sumatera Selatan yaitu Alvin Ramadan. Iya. Kamu wakil satu ya, Putra Iya, Duta wakil Genre Sumatera Selatan. Ini tahun 2019 baru ya. Iya, Selamat ya. Terima kasih atas kasih. kehadirannya di sini. Baik, sebelum saya sebutkan tema kita pada hari ini, pemirsa, tentunya di Indonesia ini diprediksi ini akan mengalami bonus demografi yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2030 atau 2035 itu puncaknya ya. Dan jumlah usia produktif atau angkatan kerja yaitu 15 sampai 64 tahun itu akan mencapai 70%. Sedangkan 30%-nya lagi adalah penduduk dengan usia non produktif yaitu di bawah 15 tahun atau di atas 65 tahun. Nah, dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif itu mencapai sekitar 180 juta. Sedangkan penduduk non produktif itu hanya 60 juta saja. Nah, seperti apa bonus demografi ini serta dampak dan juga manfaatnya tentunya bagi kita masyarakat Indonesia, makanya akan kita bahas pada kali ini dengan tema bonus demografi, tantangan dan peluang bagi remaja di era pembangunan. Baik, kita langsung ngobrol saja dengan Bapak Waspi ini selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan nih Pak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sendiri dengan bonus demografi? Ya, baik, terima kasih. Jadi bonus demografi itu adalah satu kondisi dalam satu wilayah di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih besar dari penduduk usia non-produktif. Nah, penduduk usia produktif itu mulai dari usia 15 sampai 65 tahun. Itu usia produktif. Nah, kita harapkan usia produktif ini bisa membangun satu wilayah, kalau kita ini Sumatera Selatan atau Indonesia umumnya. Nah, dengan usia penduduk yang produktif ini kita harapkan memperoleh bonus ya. Jadi bonus itu jadi ada 70% nanti penduduk usia produktif ini. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkannya maka kita akan mendapatkan bonus, itu yang tadi namanya bonus. Jadi bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat di satu wilayah, terutama di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia umumnya. Nah, penduduk usia produktif ini diperoleh karena ada keberhasilan dari program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini berhasil menurunkan angka total fertility rate, ya. Jumlah kelahiran total, rata-rata kelahiran total yang secara terus-menerus dapat kita turunkan. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan bonus demografi ini. Jadi struktur penduduk yang produktif tadi. Nah, ini bonus demografi ini hanya dapat diperoleh satu kali saja. Satu kali saja? Ya, seumur hidup dalam satu negara itu hanya satu kali. Kenapa bisa satu Setelah kali itu saja, Pak? tidak bisa dilewati. Dan ada juga provinsi yang tidak mendapatkan bonus ini, ada juga. Ada juga negara yang tidak memperoleh bonus. Nah, beruntung kita Indonesia ini diprediksi itu di 2020 sampai dengan 2030-35 jangka waktunya. Nah, inilah kesempatan ini kita untuk membangun Indonesia. Nah, tapi harus ingat bahwa usia produktif itu dia harus berkualitas. Ya, nah, karena itu kan struktur umur saja itu. 15 sampai 65 tahun, 64 tahun ya, itu struktur umurnya. Jumlahnya besar pada waktu itu. Nah, tapi kalau besar ini tidak berkualitas, dia malah menjadi beban, menjadi masalah nanti. Kalau dia berkualitas, maka dia akan menjadi bonus bagi kita. Dan kita bisa membangun Indonesia ini, membangun Sumatera Selatan ini bisa menjadi lebih sejahtera. Nah, oleh karena itu maka kita mempersiapkan mereka ini, orang-orang yang akan mengisi pada bonus demografi ini pada saat ini.
sekarang ini remaja. Nah, remaja ini yang perlu kita siapkan karena 15 tahun ke depan itu remaja ini akan menjadi produktif. Nah, oleh karena itu maka kita siapkan remaja-remaja ini. Mulai dari pendidikannya, kreativitasnya, skillnya kita siapkan, kemudian dia mampu untuk bersaing nanti. Karena pada saatnya itu nanti kompetitif sekali itu, persaingan sangat besar sekali. Sangat ketat sekali. Oleh karena itu maka remaja-remaja ini harus segera mulai dari sekarang untuk meningkatkan SDM kualitasnya, gitu ya, SDM-nya, meningkatkan pengetahuannya tentang apa saja yang bisa nanti mengisi bonus demografi ini. Nah, ini kita harapkan. Nah, di samping itu perlu juga kita pikirkan, perlu dilakukan oleh masyarakat. Dia harus punya tabungan keluarga. Nah, jadi setiap keluarga itu harus punya tabungan. Jadi penghasilan yang sedikit harus disisihkan untuk tabungan. Karena pada saatnya nanti bonus demografi itu dibutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak, ya. Karena jumlah penduduknya besar, sementara lapangan pekerjaannya dikit. Nah, maka ini harus diperhatikan juga. Nah, di samping pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan, nah tentu pemerintah tidak secara keseluruhan bisa menyiapkan lapangan pekerjaan. Keterbatasan pemerintah maka didukung oleh keluarga-keluarga yang mempunyai tabungan mulai dari sekarang. Nah, tabungan ini ya nanti yang bisa membangun masyarakat yang tadi yang remaja-remaja sudah memiliki keahlian SDM yang sudah ada modal tabungan, maka dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, malah bisa mengajak juga orang lain, jadi menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi remaja-remaja sekarang ini yang ada jangan dulu berpikir untuk menjadi pegawai negeri, tapi berpikir untuk bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi pada saat ini baik remajanya maupun rumah tangganya sudah mulai menyisihkan tabungan. Karena pada saatnya nanti mereka sudah siap untuk mandiri, sudah ada modal. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya perlu dari Duta Jenri juga Sumatera Selatan ini ya, Pak. Kecerdasan, ketangguhan, pengetahuan, inovasi, kreativitas didukung dengan tabungan. Dan jangan lupa juga doa. Nah, itu yang penting. Ikhtiar dan selalu berusaha gitu ya, Pak, yang pasti. Makanya memang masih kalau kita melihat kalau yang kemarin itu diprediksi sekitar 2020 sampai dengan 2030 dan puncaknya 2035 gitu ya, Pak. Tapi memang dulu bilangnya masih lama gitu ya, Pak ya. Tapi padahal sebenarnya lihat saja tahun depan sudah masuk 2020 gitu ya. Itu, tapi kita harus menyiapkan diri dari sekarang. Betul. Kalau memang perlu dengan SDM yang berkualitas gitu ya, Pak. Apalagi nanti ditambah lagi kalau kita sudah berhasil memanfaatkan bonus demografi itu 2045 Indonesia emas. Nah, Indonesia emas betul-betul negara kita menjadi negara yang kuat. Dan kita diprediksi negara kita ini nanti 2050, 2045, 2050 Indonesia ini menjadi negara yang kuat di dunia. Amin. Menjadi negara terkuat nomor 4 di dunia. Nah, setelah Cina, Amerika, India, kita Indonesia nomor 4. Tetapi kita siapkan dari sekarang. Duduk ini jangan bermalas-malasan makanya gitu ya. Baik, ini mudah-mudahan amin dan mudah-mudahan umur kita panjang ya, Pak, sampai segitu ya, Pak ya. Oke, saya ke Pak Dhani nih, Pak. Untuk melihatnya sendiri itu sampai udah penentuan bahwa 2020 sampai dengan 2030 adalah bonus demografi untuk Indonesia khususnya itu dilihat dari mana sih, Pak? Jadi kalau kita bicara bonus demografi, sebenarnya ada beberapa persyaratan ya yang harus dipenuhi oleh satu wilayah, satu negara. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Kaper ya. Jadi syarat yang pertama adalah adanya penurunan TFR. Jadi bonus demografi akan tercapai manakala TFR kalau bisa mencapai level 2,1. 2,1 syaratnya, syarat pertama. Kemudian yang kedua, syarat untuk terjadinya bonus demografi adalah angka dependensi rasio atau angka ketergantungan. Nah, tadi dikatakan bahwa bonus demografi adalah suatu kondisi di mana usia produktif lebih banyak dari yang tidak produktif. Nah, angka hitung-hitungannya berdasarkan kesepakatan para ahli, disepakati bahwa dependensi rasio kalau bisa mencapai level 45. Itu syarat yang paling ideal untuk terjadinya bonus demografi. Jadi TFR ada 2,1, kemudian dependensi rasio kalau bisa 45. Makanya BKKBN beserta jajaran lain berusaha mengenjot bagaimana TFR ini bisa terus turun ya, mencapai level 2,1 dalam rangka nanti menyongsong era 2020.
Dan ini udah tahun depan berarti bisa lah udah nyampe gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan kita semua sudah mendapatkan. Oke, nah dari 17 kabupaten dan kota, khususnya di Sumatera Selatan sini, kota mana yang udah? Nah, dari hitung-hitungan yang sudah dilakukan, dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, Palembang sebenarnya udah duluan ya. Palembang udah landing duluan. Udah produktif duluan ya, Pak. Tahun 2015, 2015 Palembang sudah mendapatkan bonus demografi, artinya sudah jalan sekitar 4 tahun. Kemudian yang 5 kabupaten itu sedang berjalan sekarang. Jadi 5 kabupaten yang sedang berjalan, satu Oku ya. Kemudian Kabupaten Oku Selatan, Kota Prabu Muli, kemudian Kota Lubuk Linggau dan Pagar Alam. Nah, yang 10 mau menuju ke transisi. Mudah-mudahan tahun depan udah selesai. Nah, hanya satu kabupaten yang belum melihatkan tanda-tanda untuk bonus demografi Sumatera Selatan. Kabupaten mana itu, Kabupaten Pali. Oh. Nah, makanya untuk Kabupaten Pali kita genjot. Bagaimana supaya TFR bisa terus turun, kemudian juga angka dependensi rasio bisa mendekati angka 45. Jadi yang kabupaten lain sudah siap. Nah, sekarang Kota Palembang, Pak Walinya tinggal memanfaatkan bagaimana bonus demografi yang sudah didapat Kota Palembang bisa menjadi berkah ya, karena nanti bonus demografi juga belum tentu menjadi berkah. Betul. Karena nanti tadi katakan ada dua syarat utama minimal yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika bonus demografi ingin menjadi berkah, atau biasa sering kita sebut dengan window of opportunity ya, jendela kesempatan ya Pak. Jendela kesempatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Syaratnya minimal satu, tadi dikatakan juga oleh Pak Waspi, adalah bagaimana pemerintah menyiapkan generasi yang berkualitas. Pasti. Jadi bonus demografi ada, kalau generasinya tidak berkualitas, itu juga akan jadi beban. Nah, tetapi tidak cukup nanti generasi berkualitas yang kita ciptakan. Syarat yang kedua yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu nanti nih Pak. Selalu itu masalah kita sepertinya Pak ya, bukan hanya di Kota Palembang, di Sumatera Selatan, tapi di Indonesia selalu seperti itu. Kita selalu kekurangan dengan lapangan pekerjaan ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat sendiri, saya sih melihat di sini di Palembang sendiri anak-anak muda sekarang tuh udah hebat-hebat semua ya, sudah berusaha sendiri. Apalagi dengan medsos saat ini ya Pak ya. Baik, ini ngobrol kita semakin menarik ya. Ya masih pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi tentunya tetap bersama di Bincang Bersama BKKBN. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Bincang Bersama BKKBN tentunya. Dan tadi kita sudah membuka dengan mengobrol dengan ketiga narasumber kami. Sebenarnya satu lagi belum ya. Yang muda-muda ini sebentar dulu ya, harus banyak belajar dulu sama yang senior-senior di sini tentunya. Baik, kita masih membahas mengenai bonus demografi, tantangan dan peluang bagi remaja di era pembangunan. Seperti apa tadi yang sudah saya ucapkan di awal, bahwa di tahun 2020 sampai 2030 itu diprediksi bahwa kita akan mengalami bonus demografi gitu ya Pak ya. Baik, saya ngobrol dulu dengan Alvin ya. Iya. Alvin ini sebagai Duta Genre Sumatera Selatan. Sebenarnya kenapa Alvin bisa tertarik sebagai Duta Genre Sumatera Selatan, mengikuti lah seperti itu? Iya, jadi kenapa saya tertarik untuk mengikuti pemilihan Duta Genre? Karena saya melihat lingkungan sekitar saya nih Mbak. Jadi sebagai generasi yang berencana, tentunya kita harus menjauhkan diri kita dari permasalahan triad KRR. Nah, jadi triad KRR itu sendiri yakni permasalahan yang sering terjadi di remaja nih Mbak. Jadi salah satunya yaitu nikah dini, seks pranikah, dan juga penggunaan nafsa. Nah, jadi di sini Alvin melihat lingkungan sekitar Alvin yang rata-rata remajanya itu sudah melakukan nikah dini nih Mbak. Nah, jadi itu sangat memberikan perhatian pada Alvin untuk mengikuti pemilihan Duta Genre yang notabene-nya yaitu untuk menyebarluaskan sosialisasi tentang program dari BKKBN itu sendiri untuk menjauhkan triad KRR, seperti itu. Oke, tujuan sampai dengan saat ini tugas apa yang sudah dilakukan? Jadi selama kurang lebih hampir 6 bulan menjabat sebagai Duta Genre, banyak sekali program-program yang telah dilakukan oleh Duta Genre. Melalui perpanjangan tangan dari BKKBN, tentunya kami telah mensosialisasikan program-program BKKBN dan juga materi genre kepada remaja-remaja, terkhususnya yang ada di Sumatera Selatan, seperti remaja yang ada di sekolah, pesantren, dan juga masyarakat luas tentunya tentang mengenai materi genre itu tersendiri. Iya, banyak ya yang disampaikan kepada mereka, mulai dari yang tadi apa namanya, triad
KRR gitu ya, Iya. istilahnya gitu ya. Oke. Baik, saya kembali dulu lagi. Kita kalau udah ngobrol berdua pasti panjang nih ceritanya kita ini. Saya kembali lagi nih ke Pak Waspi nih, selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Nah, kalau untuk BKKBN Sumatera Selatan sendiri ini sudah melakukan strategi apa saja nih Pak untuk mempertahankan bonus demografi? Iya. Jadi sudah dikatakan oleh Pak Dhani tadi bahwa strateginya kita harus secara terus menurunkan total fertility rate. Ya, TFR ini sudah menjadi syarat untuk mencapai bonus demografi ini. Nah, TFR kita di Sumatera Selatan ini sekarang ini 2,6. Itu sudah turun dari 2,8, sudah turun ke 2,6. Ini hasil SDKI 2017 yang lalu. Nah, 2,6 pada saat ini harus kita turunkan terus. Jadi, kondisi kita di Sumatera Selatan, atau secara umum di provinsi lain juga, itu 5 tahun sekali itu penurunan itu 5 tahun diukur 5 tahun sekali. Nah, kita sudah mencapai penurunan 0,2 digit tadinya. Artinya 2020-2030 nanti berarti ada 10 tahun yang akan datang. Nah, ada 2 periode paling tidak itu, 5 tahun sekali ada 2 periode. Nah, kalau kita bisa menurunkan satu periode 0,2 dan selama 2 periode berarti kita menurunkan 0,4. Nah, jadi 2,6 bisa kita turunkan menjadi 2,2. Nah, ini sudah di bawah sudah mencapai target kita. Sumatera Selatan ini target kita 2,3. Nah, itu kalau 2,2 insya Allah bonus demografi ini bisa kita manfaatkan, bisa kita capai dan kita bisa mudah untuk mengelolanya. Karena struktur hal tadi yang seperti itu apa yang diinformasikan? Nah, yang kita lakukan nanti meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kami ke seluruh wilayah, ya. Jadi mendekatkan pelayanan atau kita menjangkau pelayan-pelayan yang belum bisa terlayani, kita layani. Melakukan pelayanan keluarga berencana, terutama itu menggunakan kontrasepsi jangka panjang bagi pasangan usia subur, muda, paritas rendah. Karena kontribusi terhadap TFR ini adalah dari pasangan usia subur, paritas muda, paritas rendah. Yang usianya di bawah 35 tahun, anaknya baru sudah mencapai 2. Nah, ini paritas rendah. Nah, ini harus menjadi sasaran kita. Jangan sampai dia menambah lagi. Kalau dia menambah, maka TFR kita naik lagi. Nah, kalau TFR kita naik lagi, maka bonus ini akan sulit jadinya nanti kita capai. Nah, ini satu kegiatan yang kita lakukan, strategi. Di samping itu, bagaimana kita untuk mencapai ini, maka strategi kita di lapangan, kita bangun, kita bentuk kampung-kampung KB di lapangan. Nah, jadi dari kampung KB ini dibentuk di wilayah-wilayah yang capaiannya masih rendah. Ya, capaiannya masih rendah, jumlah pasangan usia suburnya masih banyak yang belum berKB. Nah, ini menjadi sasaran kita. Nah, ini sasaran kita, jadi prosesnya seperti itu. Jadi, mulai dari remaja yang ada di kampung KB itu, supaya dia jangan menikah terlalu muda. Nah, ini berpengaruh juga terhadap TFR. Jadi, remaja yang menikah di bawah usia 21 tahun, itu kontribusi terhadap TFR juga akan tinggi nanti. Oleh karena itu, maka kita harus mendewasakan usia perkawinan bagi remaja di kampung KB ini. Termasuk dari kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk kegiatan pembinaan balitanya, pembinaan remajanya, pembinaan lansianya, semuanya include di dalam kampung KB itu. Jadi kadang juga ada yang pemikiran bahwa remaja itu kayak kalau nikahnya agak sedikit cepat nanti enak ya punya anaknya bisa samaan gitu ya. Padahal sebenarnya itu juga, dan itu juga untuk kesehatan juga tidak bagus ya Pak, karena memang ada usia-usia yang produktif dan memang diharuskan kalau memang menikah umur berapa gitu ya. Karena kalau remaja ini menikah terlalu muda, ini nanti resiko tinggi terhadap kematian ibu akibat melahirkan. Karena remaja di bawah 20 tahun, itu kondisi rahimnya belum kuat, kemudian plasentanya belum kuat juga. Plasenta ini kan proses gizi, distribusi gizi kepada janin di dalam kandungan. Nah, kalau ini terhambat, maka janinnya tidak berkembang secara bagus. Maka nanti akan lahir bayi yang stunting. Nah, ini yang kita hindari. Kalau lahir bayi stunting, maka ini menjadi beban lagi nantinya. Nah, jadi dia berkaitan terus dia. Jadi penurunan juga ya, Pak, penurunan gitu TFR dengan penurunan stunting itu sangat erat kaitannya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap bagaimana nanti kita memanfaatkan bonus demografi ini. Benar sekali. Baik nih Pak Dhani, saya tadi mendengar dari Pak Waspi ini bahwa bonus demografi itu hanya terjadi sekali dalam sejarah gitu loh. Kok bisa seperti itu loh Pak? Jadi selama kita di Indonesia ini
baru tahun 2020-2030 inilah? Iya. Oh, kok bisa seperti Ya itu? karena syaratnya itu tadi TFR ya. Karena kan kita mensyaratkan bonus demografi itu mensyaratkan TFR harus 2,1. Nah, Indonesia kan pertama kali ada program KB sekitar tahun 70-an ya. Tahun 70-an dulu kan kondisi TFR Indonesia kan masih sekitar 6,3 ya. 6,3, kemudian dengan perjalanannya program KB yang begitu gencar dilakukan di Indonesia kan turun kan berdasarkan hasil-hasil SKI. Nah, alhamdulillah secara nasional kan sudah mencapai angka 2,4 ya, 2017. Nah, nanti 2,4 kan kita harus dipertahankan nih. Kalau bisa diturunkan lagi ke level 2,1 dalam rangka mencapai bonus demografi. Tapi kalau TFR sampai naik kembali, berarti kan bonus demografi kan nggak akan tercapai. Iya. Karena syarat tadi harus 2,1. Jadi tetap terus dipertahankan terus dalam Nah, jadi itu ya. syarat bonus demografi itu beriringan dengan transisi demografi. Ya, Artinya di saat angka kematian turun, angka kelahiran turun, disitulah kita akan mendapatkan bonus demografi. Berat juga ya tugasnya ya, Pak. Iya. Nah, bagaimana kita mempertahankan Benar TFR sekali. ini? Pertahankan Jadi terus bukan ya. hanya jumlah yang sedikit, Iya. jutaan penduduk yang Iya. ada di Indonesia gitu ya Pak ya. Tapi menurut saya ini pemerintah sudah termasuk juga berhasil gitu ya Pak ya, bahwa Ya, sudah sama, diprediksi 2020 sampai dengan 2030 ada bonus demografi ini. Nah, kalau Pak Waspi sendiri nih Pak, bonus demografi ini bisa berpotensi memunculkan konflik sosial nggak sih Pak sebenarnya? Bisa saja muncul akses sosial, masalah sosial, karena persaingan begitu ketat nanti. Iya. Ya, penduduk usia produktif ini kan terutama yang sekarang ini remaja ini kan menjadi penduduk produktif nanti. Nah, bagaimana caranya menanggulangi ini? Maka pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan, Ya. investasi harus ditingkatkan. Nah, tadi saya katakan tentu pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan secara penuh kepada masyarakat. Ya, oleh karena itu terbatas pemerintah ini. Oleh karena itu maka mereka harus menyiapkan diri untuk memasuki bonus demografi ini. Tadi saya katakan remaja-remaja harus menyiapkan diri, skillnya harus ditingkatkan. Tadi katakan Duta Genre tadi, remaja ini ada life skill. Nah, dia menyiapkan life skill. Nah, dengan adanya kreativitas dari remaja ini, nanti pada waktu bonus demografi ini, jumlah manusia yang produktif ini banyak, mereka mampu untuk mandiri. Ya. Mampu untuk mandiri, mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan remaja tidak harus berpikir untuk menjadi pegawai negeri, harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan banyak sekarang sudah pemuda-pemuda yang sudah mampu mandiri. Ya. Ya, saya lihat ada yang mampu sudah berjualan makanan ringan misalnya, dan mereka berkelompok antara remaja berkelompok membuat satu usaha bisnis. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, ini perlu kita dukung. Kita perlu dukung terus, dan samping itu tadi saya katakan harus mempunyai tabungan. Nah, tabungan jangan lupa ya. Kalau dapat 100.000 sisihkan ya 25.000 untuk tabungan ya. Benar. Jadi pada waktunya nanti kita tidak punya ada investasi dari luar, kita sudah punya modal untuk usaha sendiri. Walaupun usahanya kecil-kecilan, tapi yang dari kecil-kecil ini kan bisa menjadi besar. Jadi yang pasti modal tuh yang paling utama itu nggak perlu kita harus pinjam ke sana ke sini gitu ya Pak ya, karena juga akan ada bunga nanti dibebankan gitu ya Pak ya. Jadi kalau berkat dengan tabungan kan mereka udah punya modal sendiri gitu ke depannya. Jadi karena memang saat ini apalagi namanya anak muda ya seperti Alvin sendiri, kadang-kadang kalau udah merasa wah udah nih kayaknya udah untung banyak gitu ya, udah untung banyak itu udah senang aja, uangnya juga udah, kalau lagi masa muda ya nggak ada mikir suami istri anak gitu ya Pak ya, jadi lupa nabung. Tapi Alvin nggak kayak gitu ya Alvin ya. Baik, nanti saya akan ngobrol lagi dengan Alvin nih seperti upaya apa saja ini yang sudah dilakukan baik itu untuk para pemuda, baik dari Duta Genre sendiri untuk mencapai bonus demografi ya. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, pasti pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya. Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami, tentunya di Bincang Bersama BKKBN. Banyak informasi yang kita dapatkan di sini. Sudah ada tadi narasumber kan ini yang sudah ngobrol panjang mengenai bonus demografi. Sesuai dengan tema kita adalah bonus demografi, tantangan dan peluang bagi remaja di era pembangunan. Baik, saya mau ke Alvin nih, sebagai para pemuda atau remaja-remaja ini yang akan nantinya
sukses atau berhasil tidaknya bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 ya. Kalau upaya apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Duta Genre ini khususnya pada para remaja agar dapat memanfaatkan peluang di bonus demografi ini? Jadi upaya yang telah dilakukan Duta Genre tentunya kita mengajak remaja-remaja yang ada di Sumatera Selatan untuk lebih kreatif lagi, untuk meningkatkan kreativitas dan juga meningkatkan life skill yang dimiliki oleh remaja tersebut. Benar apa yang dikutip dari Pak Waspi tadi, bahwasannya kita harus menjadi remaja yang kreatif tanpa berpikir untuk tetap menjadi PNS. Nah, jadi di sini tantangannya sebagai seorang remaja, kita harus keluar dari zona nyaman. Jadi bagaimana cara kita sebagai remaja untuk melakukan dan juga mengupayakan diri kita untuk tetap berkreativitas. Nah, karena bahwasannya saya sendiri sebagai mahasiswa ekonomi, jurusan manajemen, tentunya saya juga memiliki upaya untuk lebih meningkatkan diri saya. Salah satu contohnya ya ini berwirausaha. Nah, jadi saya ikut orang tua saya untuk berwirausaha. Nah, itu merupakan belajar dan itu merupakan salah satu upaya dari remaja untuk menghadapi bonus demografi nantinya. Karena apa? Karena kompetisi yang akan kita hadapi ke depan nanti akan sangat susah sekali. Dan lebih banyak sekali tentunya ya, kita akan menjadi pesaing pasti bagi kita ya. Nah, kalau di Alvin sendiri ini kan banyak bergaul sama teman-teman yang lain, karena Alvin masih kuliah ya? Iya, sekarang. Banyak nggak teman-teman Alvin yang sudah mulai punya usaha sendiri seperti itu? Apalagi sekarang dengan medsos yang ada gitu ya, dengan follower yang ada seperti itu nih. Kalau Alvin sendiri lihat bagaimana? Jadi alhamdulillah teman-teman di sekeliling Alvin sendiri sudah mulai untuk melakukan usaha. Salah satu contohnya berjualan melalui media sosial, melalui platform Instagram, dan juga hal itu merupakan salah satu kreativitas yang dilakukan oleh remaja-remaja. Nah, jadi itu sangat memberikan dampak positif bagi remaja itu tersendiri, berjualan dan juga menyebarkan produknya, salah satu contohnya, dan juga memasarkan produknya melalui media sosial itu tersendiri. Ada melalui media sosial, ada juga yang mereka memang kayak di mobil jualan seperti itu ya Pak ya, sudah banyak sekali kita lihat dan hasilnya itu luar biasa loh. Kadang-kadang yang punya toko sendiri pun kalah dengan hasil mereka gitu ya. Betul. Baik, nah saya kembali lagi nih Pak Waspi nih, karena SDM yang berkualitas itu yang diperlukan saat ini ya Pak ya, itu sama dengan program dari Presiden kita ya Pak. Iya. Bisa dijelaskan ya Pak? Jadi begini, sumber daya manusia yang berkualitas menjadi sumber daya yang unggul itu kita siapkan dari sekarang. Nah, remaja pada saat ini nanti 10 tahun yang akan datang dia menjadi produktif. Nah, remaja-remaja ini kita siapkan menjadi remaja yang tegar. Nah, remaja yang tegar itu pertama dia sehat. Yang kedua dia menghindarkan diri dari 3 hal tadi, menghindarkan dari pernikahan usia anak, usia dini, kemudian menghindarkan diri dari seks sebelum nikah, menghindarkan diri dari mengkonsumsi narkoba. Nah, yang ketiga, remaja yang tegar itu dia mempunyai cita-cita untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera itu tentu keluarga yang memiliki anak yang ideal. Nah, ketiga dia menjadi contoh bagi remaja-remaja yang lainnya. Nah, kemudian dia terus meningkatkan pengetahuan, kemampuannya, kreativitasnya, inovasinya dia harus tingkatkan dalam rangka untuk menyiapkan diri ke depannya. Dan dia mempunyai rencana-rencana ke depan dalam kehidupan keluarga. Ini tegar remaja tadi. Nah, oleh karena itu maka strategi kita bangun, kita bentuk duta-duta genre yang ada di Sumatera Selatan ini. Kita bangun itu. Nah, ini yang kita harapkan menjadi perpanjangan tangan kita untuk ke remaja-remaja lain. Karena remaja-remaja itu pada umumnya dia komunikasinya lebih lancar kepada sesama remaja. Masuk gitu ya Pak sebaya, usia sebaya. Benar. Nah, kadang-kadang orang tuanya malah tidak didengarkan oleh karena itu. Maka pendidik sebaya ini. Nah, ini kita bangun untuk menyiapkan diri. Kemudian ada lagi satu program yang kita bangun di BKKBN, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ini dengan 1000 hari pertama kehidupan manusia. Nah, ini kan periode emas. Jadi 1000 hari pertama kehidupan manusia ini di kampung-kampung kami ini kita kita sebarluaskan. Nah, kita berikan informasi kepada masyarakat tentang 1000 hari pertama kehidupan ini di kampung kami terutama, karena wilayahnya seperti itu. Nah, di dalam 1000 hari pertama kehidupan ini mulai dari sejak dia merencanakan kehamilan, itu sudah konsultasi kesehatan, konsultasi kehamilan. Nah, kemudian positif dia hamil, itu di 270 hari dia sudah mulai melaksanakan proses ini.
mulai dari memenuhi gizi yang seimbang, memeriksakan kehamilannya paling kurang 4 kali selama kehamilan, mengkonsumsi pil tambah darahnya 90 tablet ya, harus minum 90 tablet. Dan masih banyak ibu hamil yang tidak sampai 90 tablet. Nah, gitu, maka ini menguatkan tulang-tulangnya nanti, termasuk janin dalam kandungannya. Nah, kemudian setelah melahirkan, inisiasi menyusui dini. Nah, ini programnya. Begitu melahirkan, ASI eksklusif 2 tahun, ASI eksklusif 6 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun. Dan bayi balitanya terus diberikan imunisasi sampai dia mencapai usia 5 tahun. Nah, di kampung-kampung KB di lapangan itu kita punya program Bina Keluarga Balita. Nah, Bina Keluarga Balita ini yang membangun yang membentuk kecerdasan, untuk membangun kecerdasan dari bayi dan balita ini. Jadi begitu dia lahir, imunisasi yang lengkap, ASI-nya sudah lengkap, dibawa ke kelompok Bina Keluarga Balita. Di sana nanti akan diberikan pengetahuan oleh kader-kader bagaimana pola asuh terhadap balita. Ya, nah, kemudian kita harapkan bagi pasangan usia subur, ibu-ibu yang sudah melahirkan anak balita, jangan sampai ada 2 balita dalam satu keluarga. Ya, jangan sampai. Karena fokusnya itu jadi harus satu dulu. Satu balita ini selesai pengasuhannya, baru dia menambah. Paling tidak dia 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, paling tidak 4 tahun. Nah, jangan sampai ada dua balita, apalagi usianya yang satu baru 1 tahun, ada lagi adiknya yang baru lahir, atau ada yang satu baru 2 tahun, adiknya setahun. Ibu ini bilangnya sekalian capek gitu. Iya, tidak begitu, tapi nggak boleh ya sebenarnya. Jarak itu harus diatur. Jadi program keluarga berencana itu adalah mengatur jumlah jarak. Nah, jumlahnya diatur, jaraknya juga diatur. Kalau setiap tahun dia melahirkan, apalagi melahirkan dengan sesar setiap tahun, dia di operasi begitu kan. Nah, padahal itu harus dikuatkan dulu. Nah, jangan sampai nanti ada yang satu digandeng, ada yang satu digendong, ya. Kemudian di perut ada lagi gendut. Nah, jadi gendong, gandeng, gendut, jangan sampai seperti itu. Ini sekalian capek dan akhirnya capek beneran ya, gitu ya. Tidak mesti itu, karena dia ada jeda. Dan itu juga memang untuk kesehatan si ibunya sendiri, yang si bayi dan balitanya juga gitu ya Pak. Ibu-ibu yang menggunakan program keluarga berencana, dia sehat, dia tetap cantik. Ya, betul. Dan terus juga kalau udah melahirkan itu ada juga waktu mereka untuk melaksanakan KB ya Pak ya? KB, makanya dia urus dulu yang satu ini 3 tahun atau 4 tahun, baru dia berpikir untuk menambah lagi. Ingat 4 tahun ya Ibu. Makanya jangan sampai, saya katakan jangan sampai ada 2 balita dalam satu keluarga. Biar kita mencapai bonus demografi tadi gitu ya Pak. Jadi TFL ini harus betul-betul dipertahankan terus. Jangan sampai tadi yang dikatakan Pak Dhani tadi. Kalau TFL naik malah jadi tambah besar lagi penduduk non produktifnya. Betul. Sah lagi gitu ya Pak ya. Karena ini hanya sekali sejarah ya Pak di negara gitu, suatu bangsa gitu ya. Oke, saya ke Pak Dhani nih Pak, melihat kondisi sekarang saat ini nih, apakah menurut Bapak ini pemerintah siap menyambut bonus demografi Pak? Ya, mau tidak mau pemerintah harus siap ya. Karena bonus demografi yang kita harapkan kan menjadi berkah ya, karena bonus demografi nanti belum tentu jadi berkah loh. Jadi bonus demografi itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi bencana. Bisa jadi berkah manakala pemerintah beserta keluarga-keluarga di Indonesia satu bisa meningkatkan SDM-nya. Jadi SDM tadi harus SDM berkualitas. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kan sebenarnya SDM berkualitas itu yang bagaimana sih? Apa sih yang harus diberikan oleh keluarga, apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, sehingga SDM yang ada ini bisa menjadi berkualitas. Kalau kita lihat akses yang harus dicapai oleh keluarga ya, terutama oleh keluarga untuk memperoleh SDM berkualitas itu minimal ada 3. Satu, bagaimana akses pada gizi. Nah, ketika berkaitan dengan akses pada gizi, itu kan kewajiban orang tua nih sama kewajiban pemerintah ya. Bagaimana orang tua bisa memberikan gizi terbaik pada anak-anaknya sejak tadi dikatakan 1000 hari kehidupan pertama, bahkan bukan dari sejak lahir, sejak si remaja pacaran merencanakan keluarga, dia harus sudah bisa mengkonsumsi gizi dengan baik, sehingga anaknya nanti terlahir dengan kondisi yang baik. Kita sekarang sangat prihatin dengan kondisi stunting di Indonesia ya. Stunting kan sekarang lagi
menjadi wacana yang luar biasa. Itu data membuktikan bahwa dari 1000 bayi yang lahir itu 2 pasti stunting di Indonesia. Ini suatu yang luar biasa. Nah, kedua, pada saat keluarga mau akses pada gizi kan pemerintah juga harus berpikir nih, bagaimana supaya si keluarga-keluarga di Indonesia itu bisa mengakses gizi. Artinya nanti bagaimana pendapatan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada keluarga. Kedua, akses pada pendidikan. Nah, bagaimana nanti keluarga bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai selesai. Bagaimana juga pemerintah negara juga bisa memfasilitasi pada saat masyarakat mau menyelesaikan pendidikan. Kemudian yang ketiga, akses pada ekonomi. Nah, ini artinya bahwa ketiga akses ini minimal yang harus ada pada saat kita ingin membentuk SDM berkualitas. Maka tadi kita tidak bisa hanya sembarangan, tapi kita alhamdulillah sekarang ya Pak Jokowi di periode kedua kan memfokuskan pada SDM berkualitas. Itu memang harapan kita bahwa untuk menyongsong era bonus demografi SDM berkualitas. Kemudian yang kedua, setelah SDM berkualitas tentu lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan tadi sudah banyak dijelaskan bahwa remaja khususnya penduduk jangan terfokus hanya ingin jadi pegawai negeri kan. Maka lagi-lagi Pak Jokowi memang cukup piawai ya. Dia membuka satu bagi yang belum kerja kan ada istilahnya honor ya. Tapi honor itu sebenarnya bukan dalam bentuk materi ya, tapi dalam bentuk pelatihan. Sehingga nanti diharapkan mereka-mereka yang belum bekerja bisa menjadi entrepreneur ya. Jadi artinya mereka berwirausaha dengan keterampilan yang telah diberikan melalui kartu-kartu tadi. Itu sudah cukup bagus. Pokoknya yang namanya usaha itu memang insya Allah jangka panjang lah gitu ya Pak ya. Walaupun sebenarnya juga pekerjaan seperti PNS itu ya paling diimpikan juga sih sebenarnya kan. Malah sekarang ada yang juga PNS atau ASN itu malah punya usaha lagi juga sampingan gitu ya Pak. Karena kadang-kadang juga tetap aja dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman saat ini pun juga yang namanya kebutuhan ekonomi itu tetap selalu naik dan meningkat seperti itu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu, istirahat dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Bincang Bersama BKKBN. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami tentunya dan masih dengan ketiga narasumber kami dan kita masih membahas mengenai bonus demografi, tantangan dan peluang bagi remaja di era pembangunan. Kita sudah berbincang panjang lebar sekali ya Pak, tapi tidak hanya sampai di sini, yang pasti ini juga untuk pemirsa pun masyarakat yang ada di rumah perlu diketahui bersama bahwa bonus demografi kita ini nanti akan berlangsung pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang tentunya ya. Walaupun ada Duta Gendre juga yang tetap terus memberikan sosialisasi ya untuk para pemuda yang ada di Sumatera Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Nih, saya ngobrol lagi sama Pak Waspi nih Pak. Kira-kira menurut Bapak sendiri ada nggak resikonya bagi daerah yang tidak siap menghadapi bonus demografi Pak? Ya, bisa saja bisa terjadi resiko kalau tidak dipersiapkan. Nah, tadi saya katakan remajanya disiapkan, pemerintahnya juga menyiapkan lapangan pekerjaan. Nah, kalau lapangan pekerjaan yang tidak bisa disiapkan, terjadi persaingan yang ketat, terjadi banyak pengangguran. Pengangguran tentu akan mengakibatkan masalah-masalah sosial lainnya. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi nanti untuk mencapai bonus demografi ini Pak? Tantangan ke depannya pengetahuan. Pengetahuan bagi remaja. Nah, remaja-remaja ini tadi yang saya katakan harus disiapkan. Nah, terutama tadi saya katakan tegar remaja ini. Remajanya harus sehat, harus cerdas, harus siap. Kemudian pengaruh dari luar harus betul-betul. Ya. Jadi remaja ini menghindarkan diri dari 3 hal tadi. Jadi tidak menikah pada usia remaja, kemudian tidak melakukan hubungan bebas, yang mengarah kepada hubungan seks bebas, ini akan mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan nantinya. Nah, kemudian menghindarkan diri dari narkoba. Narkoba, ya ini tantangan tantangan sangat besar. Saat ini ya. Nah, oleh karena itu maka kita punya Duta Gendre ini betul-betul kepada remaja, sesama remajanya betul-betul menyampaikan ini, jangan sampai terkena narkoba ini. Kalau sudah terkena narkoba tidak bisa diharapkan lagi ya. Jadi masa depan suram, otak gitu sudah ya, suram, masa depan jadi suram, otak sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini tantangan kita ke depan. Jadi 3 hal ini tadi merupakan tantangan berat bagi kita. Karena remaja ini nanti yang akan masuk ke
bonus demografi ini. Iya. Nah, maka kita perkuat ke remajanya ini. Iya, nah oke, saya ke remaja Iya, dan langsung iya. ke Alvin, Ini dalam tantangan terbesar saat ini Alvin, karena memang narkoba ini sedang merajalelanya tentunya ya. Yang mereka tujukan ini malah lebih ke generasi penerus bangsa yang muda-muda seperti kalian, seperti itu. Nah, kira-kira ini apa yang kalian bisa lakukan untuk supaya tidak ada yang namanya narkoba gitu loh? Jadi tentunya sebagai remaja sendiri, kita harus memprotek diri kita nih. Jadi mulai dari individu dan mulai dari dalam diri kita tersendiri untuk tidak sampai menyentuh nafza tadi. Karena bahwasanya seperti yang kita ketahui, apabila remaja itu telah menggunakan nafza, itu otomatis remaja tersebut akan memiliki sesuatu masalah, baik dari psikologisnya, baik dari fisiknya, dan itu sangat tidak baik sekali bagi Indonesia yang akan menghadapi bonus demografi. Karena seperti yang dikatakan Pak Waspi dan Pak Dhani, percuma kalau bonus demografi kita hadapi, tapi kita tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari remajanya. Oke. Yang pasti jangan pernah mau mencoba lah ya, Iya, karena betul. memang yang namanya narkoba itu memang tidak baik gitu ya. Tapi kita ada kerjasama juga dengan BNN gitu Pak? Ya. Ada lintas sektor kita mengantisipasi. kerjasama dengan BNN, kerjasama dengan Diknas, Ya. dengan Kemenak. Benar Jadi semua ada ya, sinergi untuk menanggulangi ini. Ya. Jadi kita punya kampung KB tadi, dari kampung KB ini, dari pinggiran kita berawal bekerja ini. Ya, dari sini semua instansi masuk ke situ untuk mendukung keberhasilan program KKBPK ini, termasuk menyiapkan remaja memasuki bonus demografi nanti. Ya. Nah ini kan sejauh ini seperti apa yang sudah dikatakan tadi Bapak Dhani, bahwa seperti di Kota Palembang atau Sumatera Selatan ini kan sudah mulai jalan ya Pak ya, sudah di bonus demografi ini. Kira-kira sudah adakah keuntungan yang kita dapatkan nih Pak dari bonus demografi ini? Ya kalau tadi ya seperti saya katakan ya, kalau keluarga berkualitas sudah terbentuk, kemudian lapangan pekerjaan sudah ada, maka nanti kan orang-orang yang produktif ini kan lebih banyak nih, lebih banyak membiayai yang tidak produktif ya. Nah, artinya nanti keluarga-keluarga itu akan punya tabungan, akan punya modal ya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Ya. Nah, jadi artinya kalau memang bonus demografi itu ada, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Itu kuncinya. Nah, maka bagaimana caranya pemerintah kota, khususnya Kota Palembang yang sudah mendapatkan bonus demografi lanjut, harus berupaya keras. Bagaimana menjaga SDM-nya tetap berkualitas, bagaimana lapangan pekerjaan bisa diciptakan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Karena kuncinya adalah bonus demografi harus bisa meraih jendela kesempatan tadi. Ya, Jendela kesempatan apa? Jendela kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa bisa mensejahterakan masyarakat? Karena orang yang produktif lebih banyak. Ya. Orang yang produktif, orang yang punya penghasilan lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak produktif. Artinya kan dana itu akan mengalir. Tapi kalau dana yang tidak produktif lebih banyak yang nganggur, ini kan jadi beban. Ya. Artinya yang orang yang nganggur lebih banyak itu akan jadi beban. Nah, maka tugas pemerintah memang sangat-sangat berat. Bagaimana sekarang sekolah-sekolah juga harus bisa menciptakan bagaimana siswa-siswa itu bisa menjadi wirausaha yang tangguh. Ya, jadi bukan hanya sekedar pendidikan formal ya, tapi bagaimana menciptakan dia punya jiwa untuk wirausaha nanti. Maka beberapa sekolah saya lihat sekarang kan sudah ada mata pelajaran ya wirausahaan. Masuk juga di beberapa perkuliahan juga ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini dalam rangka nanti menciptakan lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan kan tidak hanya formal ya, tapi sektor informal harus dijaga. Ya. Baik, Bapak, kita sudah mau hampir di penghujung acara kita pada hari ini tentunya. Ini mungkin terakhir, silakan himbauan apa yang akan disampaikan dari BKKBN khususnya dari Bapak Wasip terlebih dahulu untuk pemirsa atau masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Ya, baik. Jadi untuk memanfaatkan bonus demografi ini, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, tadi remajanya harus bekerja keras untuk menjadi remaja yang tegar. Nah, remaja yang tegar seperti yang saya katakan tadi, pertama dia sehat, cerdas tentu dia harus menyelesaikan pendidikannya. Jadi remaja itu tidak hanya selesai SMA saja. Jadi kalau bisa dia S1 selesai, bahkan S2 dia bisa selesai. Jadi dia sudah siap untuk menghadapi kompetisi nantinya yang begitu ketat. Nah, kemudian remaja harus menghindarkan diri dari 3 hal tadi. Tidak menikah pada usia remaja, menghindarkan diri dari narkoba, kemudian menghindarkan diri dari pergaulan bebas yang mengarah kepada seks bebas. Kemudian dia
bercita-cita mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan anak yang ideal, yaitu cukup dua saja ya. Nah, kemudian di samping itu kita harus mempertahankan TFR kita, mempertahankan total fertility rate kita jangan sampai naik lagi. Nah, kalau sekarang 2,6 kita turunkan lagi. 2 tahun, 3 tahun ke depan kita turunkan lagi 2,5. Berikutnya 2,4 dan 10 tahun yang akan datang turun lagi menjadi 2,2 misalnya. Nah, sehingga nanti betul-betul bonus demografi ini bisa kita peroleh dan kita bisa memanfaatkan ini untuk mesejahterakan masyarakat di Sumatera Selatan ini. Nah, ini kita harapkan. Karena bonus demografi ini dimanfaatkan tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat yang ada di wilayah yang memperoleh bonus demografi. Ya. Syukur, ya syukur kita akan memperoleh ini, diprediksi kita akan memperoleh. Ada provinsi yang tidak memperoleh ini. NTT itu tidak mendapatkan bonus demografi. Ya. Jadi berbangga lah kita sebagai kita dan manfaatkan ini, ya, manfaatkan betul. Baik, saya lanjutnya ke Pak Dhani, silakan Pak Dhani. Saya mungkin hanya satu ya, sesuai dengan tema kita ya. Tema kita bonus demografi, peluang dan tantangan bagi remaja ya. Saya harapkan remaja jadilah remaja yang sehat, remaja yang pintar, remaja yang punya nilai jual, dan remaja yang percaya diri. Itu. Nah, ini remajanya langsung Alvin nih, kira-kira apa yang ingin diinformasikan kepada teman-teman semua remaja yang ada di Sumatera Selatan? Jadi di sini Alvin himbau kepada seluruh remaja yang ada di Sumatera Selatan untuk tetap terus melakukan hal yang positif dan menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Karena bahwasanya remajalah yang nantinya akan membangun negeri ini yang lebih baik lagi. Dengan menghadapi bonus demografi, kita harus meningkatkan diri dan juga harus meningkatkan kreativitas agar Indonesia nantinya kelak akan memiliki remaja yang sehat, cerdas, dan juga ceria. Oke, terima kasih Pak Waspi, terima kasih Pak Dhani, terima kasih juga Alvin atas kehadiran di studio kami. Dan mudah-mudahan nanti kalau ada waktu kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya, kita ngobrol lagi di sini bersosialisasi untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang pasti pemirsa yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai dengan akhir acara yang mengangkat tema mengenai bonus demografi, tantangan dan peluang bagi remaja di era pembangunan. Dan mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmah ataupun juga manfaat dari pembicaraan kami tadi. Dan akhirnya saya Tausni pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.